dan ini dikenali dengan Masjid Ghamamah. Kenapa disebut dengan Masjid Ghamamah? Karena disinilah Nabi SAW kalau minta hujan, beliau sholatnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada hari ini, insyaallah karena kita berada di Masjid Nabawi dan sekitarnya. Banyak sejarah, situs yang mungkin perlu kita kenali. Tentu kehadiran kita di tempat-tempat seperti ini untuk semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerinduan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kenal maka tidak sayang. Maka salah satu tanda kecintaan kita mengenali berbagai macam sejarah-sejarah beliau yang beliau tinggalkan di mana saja, terutama di sekitar kota Madinah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai perjalanan. Nanti insya Allah kita akan keliling, ya sambil olahraga niatkan. Kita keliling ke kota atau di Masjid Nabawi. Yang pertama kita kunjungi, ini namanya wilayah kawasan, ini bagian barat sebelah utara ya. Barat utara itu apa namanya ya? Dari barat utara itu. Jadi dari Masjid Nabawi, dan ini dikenali dengan Masjid Ghamamah. Apa Bu? Masjid Ghamamah. Ya, Ghamamah itu asal kata dari ghaim, artinya awan. Nah, awan. Kenapa disebut dengan Masjid Ghamamah? Karena disinilah Nabi SAW kalau minta hujan, beliau sholatnya di sini. Kalau sholat Id, beliau di sini. Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa, beliau di tempat ini. Makanya beliau mensunahkan bahwa sholat hari raya itu di tanah lapang. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, beliau tinggal di sana ya. Beliau keluar dari rumahnya, dalam beberapa riwayat disampaikan beliau memimpin berjalan kaki. Di belakangnya ada para sahabat, lalu beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekota Madinah gemuruh dengan takbir. Kita bayangkan beliau dari sana pergi ke sini, selalu setiap sholat Idul Adha, Idul Fitri beliau sunahkan di tanah lapang. Maka kalau kita ingin mengikuti petunjuk Nabi bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa ini disunahkan di mana? Di tanah lapang. Tapi para ulama membolehkan kalau kita sholat di masjid sah. Tapi mana yang lebih afdal? Yang paling utama adalah sholat di tanah lapang. Disinilah sebagai prasasti beliau selalu sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri di tempat tanah lapang. Tujuannya Bapak Ibu sekalian, syiar. Tujuannya adalah syiar untuk menunjukkan banyaknya umat Islam. Kita ingin menunjukkan kekuatan umat Islam. Makanya selain di tanah lapang, kita pun disunahkan untuk berbeda jalan ya. Jalan kita pergi, jalan kita pulang, ini kita beda. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk menunjukkan persatuan umat, kekuatan umat, kewibawaan umat, izzah kita. Sehingga kalau kita merasa izzah, yang lain akan ciut, nggak akan berani. Ya. Di sekitar sini juga Bapak Ibu ada berapa masjid. Sebelah sana itu namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya, ini kemudian Masjid Abu Bakar. Sebelah sana ada Masjid Umar, ada Utsman, kemudian ada Masjid Bilal. Jadi tidak ada hal yang khusus, cuma di tempat-tempat ini meneruskan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu para khulafaur rasyidin mereka sholat di tempat-tempat ini. Jadi disinilah lokasi di mana penginginan Nabi, mereka sholat kembali. Maka Abu Bakar As-Siddiq beliau juga sholat di tempat ini. Lalu dibangunlah ya di masa Turki ya, mulai dibangun, maka model-modelnya model Turki Bu. Jadi model dibangun seperti model Turki untuk mengenang prasasti. Kemudian juga sahabat Ali dibangunkan juga. Jadi bukan para sahabat Abu Bakar yang membangun, bukan. Sahabat Ali bukan yang membangun. Tetapi mengenang bahwasanya di tempat ini 4 khulafaur rasyidin melanjutkan sunnah Nabi. Di mana mereka pun ketika Idul Adha, Idul Fitri sholatnya di tanah lapang.
Maka dibangunkanlah satu persatu, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, ada Ali, ada Utsman bin Affan. Insyaallah ya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tidak ada keistimewaan khusus, tidak ada doa-doa khusus, bahkan juga sekarang ditutup memang tidak ada sholat di sini. Jadi mengenang dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan sholat istisqa hari raya Idul Fitri, Idul Adha di tempat ini. Alhamdulillah.